Halo rekan-rekan sekalian, saya Rega Niwada dan di sini saya mau menceritakan sebuah kisah tentang GPU dan CPU dan sistem operasinya tersendiri. Pada topik video based learning kali ini, kita akan mempelajari bagaimana suatu sistem operasi dapat berkomunikasi dengan GPU untuk melakukan berbagai hal. You are an OS. How do you tell your GPU to do things? Kamu adalah sistem operasi. Bagaimana kamu dapat memerintahkan GPU untuk melakukan hal-hal tertentu? Baik, lanjut saja ke topik kali ini. Kita pelajari dulu, kita pakai GPU buat apa sih biasanya? Ketika kata GPU datang ke pikiran kita, umumnya kita samakan GPU sebagai alat buat main game. Dan ya, tetapi GPU zaman sekarang sifatnya sangat general purpose. GPU dapat membantu mengoptimas hal-hal yang kita biasa gunakan dalam komputer ataupun handphone kita, seperti browsing dengan Google Chrome, atau nonton video di YouTube. Dua hal tersebut menggunakan GPU dan memiliki implementasi penggunaan GPU. Selain itu, GPU juga zaman sekarang dapat digunakan untuk melakukan training ataupun inferencing terhadap model-model AI. Seperti DeepSeek, kita dapat menggunakan tools seperti Ollama untuk menjalankan model LLM secara lokal dalam GPU kita tanpa connect ke internet. Namun, apa sih yang sebenarnya membuat hal-hal tersebut possible? Apa arsitektur yang ada agar aplikasi-aplikasi ini dapat menggunakan GPU kita? Nah, berikut adalah gambaran high level untuk bagaimana aplikasi-aplikasi seperti game yang kita main dan juga aplikasi-aplikasi profesional 3D CG yang intensif seperti Blender dapat menggunakan GPU untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan dalam aplikasinya. Misalkan kalau di Blender kita butuh merender frame-nya, mengapply material tertentu, tentu Blender akan terus merender frame-nya ya, karena itu aplikasi 3D CG. Di paling kiri sendiri kita ada application layer, dan di paling ujungnya ada GPU-nya. Tapi nggak bisa application langsung berkomunikasi dengan GPU-nya sendiri tanpa melewati abstraksi-abstraksi ini. Kenapa ada abstraksi? Tiap GPU pasti dibangun secara berbeda-beda dan setiap sistem operasi juga bekerja dengan beda. Apakah viable atau mungkin bila pengembang aplikasi seperti Blender atau pengembang game mengimplementasikan implementasi khusus ke setiap GPU? Pastinya tidak ya. Maka dari itu, ada lapisan abstraksi yang dibuat oleh pengembang sistem operasi atau konsortium grup seperti Kronos. Mereka akan membuat acuan dan definisi terhadap bagaimana game ataupun aplikasi 3D CG dapat memiliki kapabilitas grafik, dan standarisasi ini bentuknya adalah Graphics API Layer. Jadi, Graphics API Layer sendiri memiliki banyak implementasi seperti DirectX, OpenGL, Vulkan, dan Metal. Ya, jadi lapisan ini berfungsi sebagai standar abstraksi agar aplikasi cukup berbicara dengan satu interface umum tanpa perlu mengetahui detail arsitektur GPU dari AMD, Nvidia, ataupun Intel. Perintah masuk ke OS Display Driver Model. Suatu sistem operasi pasti memiliki proses-proses yang berjalan lebih dari satu. Adanya lapisan ini, banyak aplikasi bisa menggunakan GPU secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Tapi di bawah OS Display Driver Model, ada yang namanya kernel driver layer. Di bawahnya terdapat kernel driver yang dibuat langsung oleh vendor GPU seperti Nvidia driver, AMD GPU, dan Intel Graphics driver. Lapisan ini berguna untuk menerjemahkan perintah yang ada dari OS menjadi perintah yang dapat dimengerti GPU. GPU mungkin tidak langsung mengerti apa yang diperintahkan OS secara langsung, dan kernel driver layer merupakan lapisan translasi antara perintah yang dimengerti oleh OS dan perintah yang dimengerti oleh GPU tersebut. Dan yang terakhir ada hardware GPU. Tapi tunggu, bagaimana sih sebenarnya kita bisa ada di poin seperti ini? Di mana ini merupakan de facto dari standar bagaimana GPU digunakan dalam sistem operasi yang modern dan GPU yang modern. Kita dapat melihat era-era GPU sebelum kita ada di posisi sekarang. Menurut saya sendiri, ada 3 era yang mendefine bagaimana GPU bisa melakukan hal-hal yang GPU modern dapat lakukan sekarang, yaitu pertama, ada early era atau pre-NVIDIA tahun 1990 sampai tahun 2000.
GPU masih fokus ke fixed function graphics ya, 2 dimensi atau 3D rendering dasar, fungsi seperti transform, lighting, dan rasterization sudah ditentukan oleh hardware, tidak ditentukan oleh software. Dan GPU-nya tidak bisa diprogram untuk komputasi secara umum. Tapi kita masuk ke GPGPU RISE, General Purpose Graphics Processing Unit. Developer di era ini memulai memanfaatkan GPU untuk general purpose computing ya, atau GPGPU. Walaupun developer sudah mulai memanfaatkan GPU untuk melakukan general purpose computing, masih kompleks karena harus menyamarkan komputasi sebagai proses grafis ya. Tidak bisa secara langsung kita memprogram suatu hal spesifik ke GPU-nya atau yang lebih general purpose. Tapi kita hadir di post-CUDA era, yaitu 2006 sampai sekarang. Nah, NVIDIA mereka membuat arsitektur CUDA ya. Hadirnya CUDA dan juga hadirnya API-API yang lebih general purpose, GPU menjadi platform utama untuk AI, scientific computing, rendering, dan simulation. Dan menurut saya di post-CUDA era ini, vendor dan juga developer sistem operasi, mereka banyak membuat abstraction layer sehingga mengimplementasikan suatu hal untuk menggunakan GPU sangat mudah zaman sekarang. Arsitektur semakin paralel dan dioptimalkan untuk melakukan compute heavy workloads. Oke, tapi sebelumnya kita sudah membahas di sistem architecture ya. Kita sudah membahas alur besar kalau ada application, ada graphics, dari graphics API geser ke OS driver, dan dari OS driver geser ke GPU hardware. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, masih ada banyak lapisan yang tersembunyi ya. Di balik OS driver atau graphics API tersendiri, banyak lapis-lapisan yang dapat kita uncover. Jadi untuk flow singkatnya, kita ada application level ya. Application levelnya akan membuat call terhadap graphics API seperti OpenGL atau DirectX, dan masuk ke graphics API runtime di user mode masih dalam sistem operasinya, masuk ke graphics driver. Jadi call diproses oleh graphics API runtime dan user mode driver yang membangun suatu command buffer dari perintah-perintah yang akan perlu diproses oleh GPU. Perintah tersebut mereka akan dikirim ke kernel melalui system call atau IOCTL dan di pick up oleh kernel mode driver. Dan OS Graphics Subsystem akan melakukan scheduling dan manajemen resource. Command tersebut akan masuk ke GPU command queue atau DMA ya. GPU akan mengeksekusi, lalu hasilnya either balik lagi ke memori atau dikirim ke display controller screen. Jadi key takeaway-nya apa? Yang sebelumnya kita lihat sebagai satu driver layer sebenarnya terbagi menjadi beberapa hal, yaitu kernel mode driver, ada OS scheduling dan manajemen perintahnya. GPU tidak langsung secara mentah menerima suatu draw call ya. Yang diterima adalah command buffer yang sudah disusun dan dijadwalkan. Dan ini adalah arsitektur dari Windows Display Driver Model. WDDM adalah arsitektur driver grafis di Windows yang mengatur komunikasi antara OS dan GPU-nya. Struktur utama dibagi menjadi dua ya, ada user mode dan kernel mode. Di paling atas ada aplikasi menggunakan Direct3D atau Win32 GDI, dan ada runtime tertentu ya, misalkan DirectX runtime, dan ada juga user mode graphics driver. Misalkan NVIDIA, mereka mungkin memiliki driver tertentu yang berjalan di user mode. Lalu masuk ke kernel mode. Dalam kernel mode sendiri ada subsystem tertentu seperti DirectX kernel subsystem, dan juga di kernel mode di situ adalah di mana driver vendor specific seperti kernel mode graphics driver yang dibuat oleh NVIDIA atau AMD tinggal ya. Jadi driver vendor specific tinggalnya di kernel mode. Dan
Ini adalah arsitekturnya, dan peran penting dari WDDM adalah untuk GPU scheduling, memory management, stabilitas sistem. Kita bisa lihat nih di kanan ini saya buka NVIDIA SMI adalah tool yang dibuat oleh NVIDIA untuk melihat GPU ini sedang digunakan oleh proses apa saja. Dan kita bisa lihat aplikasi seperti Firefox atau Telegram atau Explorer menggunakan GPU saya untuk melakukan rendering dari aplikasinya. Dan dalam dunia Linux juga punya ekuivalen dari WDDM, yaitu DRM atau Direct Rendering Manager. Kurang lebih tugasnya juga sama seperti yang ada di Windows untuk mengatur user space dan kernel space dan juga memastikan stabilitas sistem. Ini adalah contoh membuka NVIDIA SMI ya di Linux. Kita bisa lihat nih ada Python menggunakan GPU. Jika kita melakukan training, umumnya kita melihat hal seperti ini ya. Dan kita bisa lihat desktopnya Xorg menggunakan GPU, GNOME Shell menggunakan GPU. Kalau tadi kan kita bahas bagaimana suatu sistem operasi berkomunikasi dengan GPU. Namun sistem operasi kan bagian software. Secara low level, bagaimana sih hardware-nya sendiri berkomunikasi? Kan sistem operasi tinggal di memori dan CPU gitu. Tapi bagaimana CPU bisa memerintahkan sesuatu yang ada di luar CPU? Jadi pertama, CPU menuliskan perintah ya, CPU writes command gitu. Ada command buffer production. CPU writes graphics commands into a shared memory buffer, dan ada perpindahan data ke GPU. Jadi GPU mungkin memiliki DMA controller yang mentransfer perintah tersebut dari sistem memori ke memori yang ada GPU. Ini bisa mungkin GPU-nya dan CPU-nya sepakat terhadap shared memory, atau ada juga mekanisme lain. GPU akan membaca perintah tersebut dan mengeksekusi komen tersebut, dan ada setelah hal tersebut dieksekut, umumnya kita bisa membaca langsung apa yang ada di memori GPU. Misalkan kita melakukan inferencing, kita membaca memori GPU. Setelah memory mapping, mungkin ada system calls yang perlu dijalankan, gitu. Seperti user mode driver melakukan system call terhadap driver kernel untuk melakukan scheduling dan sinkronisasi. Oke, kita pahami hal-hal tersebut. Kita tahu CPU dapat berkomunikasi dengan GPU menggunakan driver, menggunakan API-API tertentu, tapi gimana sih pengaplikasiannya? Gimana CPU bisa memsiapkan hal-hal yang diperlukan agar GPU dapat merender suatu scene 3 dimensi dengan benar? Ini kita contoh, misalkan kita mau main game. Dan di game tentu ada karakter, mungkin ada mesh-mesh material tertentu, ada pencahayaan tertentu gitu. Tapi gimana kita bisa mengkonversikan hal tersebut menjadi hal yang GPU tahu apa yang harus dilakukan. Ada beberapa pipeline ya. Jadi hal-hal tersebut kita sebut sebagai render pipeline, yaitu proses-proses yang dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan suatu gambar dari GPU. Rendering pipeline, from application to display, rendering pipeline. Yang pertama kita memiliki application stage ya. CPU prepares data and calls graphics API. Jadi kalau kita main game, sebenarnya karakter apa yang sedang kita bicara atau hal-hal tertentu tinggalnya di CPU. GPU tidak tahu apa-apa. Tapi CPU menyiapkan data seperti mesh, tekstur, state, dan mengirim draw call melalui graphics API. Jadi key takeaway-nya, CPU hanya menyiapkan dan mengirim perintah, sedangkan sebagian besar pekerjaan berat rendering dilakukan secara paralel oleh GPU melalui pipeline ini. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Berikut adalah sumber-sumber yang membantu saya untuk membuat video-based learning ini. Ada sumber dari Microsoft, dari dokumentasi Linux kernel, ada dokumentasi dari Kernel Group juga, dokumentasi dari Wikipedia, dokumentasi dari NVIDIA. Terima kasih telah memperhatikan video-based learning ini. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa.